161 hanya sudah memahaminya saja. Masalah di kantor polisi. Amanda Mu terus bertengkar dengan tulang-tulang di mangkuk. Tanpa mengangkat kepalanya ia berkata, ada orang yang ingin mencelakai Lucy Sen. Dia mengambil pakaiannya, dan ingin memotretnya seperti itu. Kamu tahu yang aku tanyakan bukan hal itu. Ricky Mo memotong perkataannya dengan dingin. Suasana di sekelilingnya pun terasa dingin. Amanda Mu tiba-tiba kehilangan minat untuk melanjutkan makan. Ia menyekat tangannya, berdiri dan berkata, aku sudah kenyang. Semalam ketika dia membanting pintu dan keluar, mengapa dia tidak bertanya, mengapa dia tidak mengatakannya. Sekarang dia malah datang untuk menanyainya. Ricky Mo sangat jelas tidak bermaksud melepaskannya begitu saja. Dia berdiri, kakinya yang panjang melangkah maju, dan menyusul Amanda Mu hanya dalam 2-3 langkah. Ricky Mo meraih pergelangan tangannya dan menariknya ke dalam pelukannya, tangan lainnya mencubit dagunya, dan dia berkata dengan suaranya berat, Amanda Mu, kamu lihat aku. Amanda Mu menatap wajahnya dengan serius selama beberapa detik, lalu mengangguk dan berkata, masih setampan kemarin. Nada bicaranya yang acuh tak acuh membuat Ricky Mo tidak bisa mengendalikan kekuatan tangannya yang semakin kuat. Amanda Mu mengerutkan kening, dan berkata dengan sinis, sakit, kamu tidak hanya membuat kakiku terkilir, dan sekarang kamu masih ingin mematahkan pergelangan tanganku dan mematahkan daguku. Ricky Mo terdiam, wajahnya muram dan terlihat menakutkan. Amanda Mu dipaksa untuk mengangkat dagunya, tetapi dia tidak tampak panik sedikit pun, sebaliknya, dia malah menjadi angkuh seperti seorang ratu, dan bertatapan dengannya dengan galak. Namun, matanya yang gelap seperti kegelapan malam seolah-olah bisa mengisap dan memakan orang, dia segera tidak bisa menahannya lagi. Akhirnya, dia yang mengalihkan matanya terlebih dahulu. Karena kamu menyalahkanku, jadi jangan berpura-pura acuh tak acuh, itu sangat jelek. Ricky Mo melonggarkan tangannya yang memegang dagunya dan meletakkannya di atas kepalanya, lalu membelainya dengan lembut 2 kali. Wajahnya masih dingin dan suram, tetapi gerakannya malah menunjukkan kelembutan yang tak bisa dijelaskan. Sikap Ricky Mo yang mengendalikan segalanya dan tidak dapat ditebak, membuat Amanda Mu merasa kesal. Di depan Ricky Mo, keahliannya terlalu rendah, dia sulit untuk berhasil menutupi dirinya sendiri. Aku tidak berpura-pura, aku hanya sudah memahaminya saja. Amanda Mu masih memalingkan kepalanya dan melihat ke samping, dia berkata, Katarina Su adalah teman lamamu, terjadi kejadian seperti itu, aku merasa menyesal untukmu, kamu melihatku mirip dengannya, jadi normal jika kamu merasa sedikit suka kepadaku. Jika itu aku, jika aku bertemu dengan seseorang yang terlihat mirip dengan Lucy Sen di luar, aku juga akan lebih sering melihatnya. Aku mengerti akan kebenaran yang sederhana seperti itu. Iya, kebenarannya memang sederhana. Dia terlihat mirip dengan Katarina Su, jadi Ricky Mo baru bersikap spesial kepadanya, itu normal. Ricky Mo baik kepadanya, itu karena dia mirip dengan Katarina Su, itu juga normal. Dia sangat mengerti akan itu, tetapi, kenapa dia masih merasa kesal? Sangat bagus. Ricky Mo melonggarkannya, mundur setengah langkah, menatapnya dengan mata yang suram, di wajahnya yang tampan itu dia tidak bisa melihat suasana hatinya. Amanda Mu merasa tidak ada yang bisa menebak suasana hatinya dengan ekspresinya seperti sekarang ini, karena dia tidak ingin orang lain memahaminya. Sama seperti dia yang dapat menyelidiki Amanda Mu sampai begitu jelas, tetapi Amanda Mu malah tidak tahu apa-apa tentangnya, dia mengendalikan orang lain, tetapi tidak pernah mengungkapkan dirinya yang sebenarnya di depan orang lain. Ini adalah permainan yang tidak seimbang, dia berpikir terlalu naif. Kali ini konflik antara mereka berdua tampaknya menjadi titik demarkasi. Beberapa waktu setelah itu, keduanya bersikap acuh tak acuh dan saling menjauh. Keduanya tidur di kamar yang terpisah, mereka bangun pagi untuk pergi bekerja di perusahaan masing-masing, dan mereka kembali untuk makan malam bersama. Kadang-kadang mereka mengucapkan 2 patah kata, itu tidak berbeda dengan seperti pernikahan bisnis yang terlihat harmonis namun sebenarnya tidak. Tetapi itu membuat Charles Mo menderita, dalam suasana tertekan seperti itu, dia bisa membayangkan liburan musim dinginnya pasti akan menjadi sangat menyedihkan, jadi dia memutuskan untuk pergi mencari kakak kandungnya, Peter Si. Amanda Mu teringat waktu itu Peter Si mengatakan ingin mentraktir Ricky Mo dan dia untuk makan bersama, tidak tahu apakah Peter Si ada menelpon Ricky Mo atau tidak, Ricky Mo tidak pernah mengatakan apa-apa kepadanya, seharusnya dia tidak menelpon. Atau, Ricky Mo sudah menolaknya. Hari yang dipilih Charles Mo adalah hari Sabtu, dan Peter Si kebetulan memiliki waktu untuk menjemputnya sendiri. Kakak. Begitu Charles Mo melihat Peter Si, dia berlari ke arahnya. Amanda Mu membantu Charles Mo untuk merapikan barang-barang keperluan sehari-harinya dan turun ke lantai bawah, dia melihat Peter Si sudah berdiri di ruang tamu. Perjamuan terakhir kali sudah berlalu seminggu yang lalu. Ketika dia melihat Peter Si lagi, Amanda Mu pikir dia akan merasa canggung,
tetapi dia tidak merasa ada perasaan canggung. Peter Si tersenyum lembut padanya, Amanda. Senyumnya selalu memiliki kekuatan ajaib yang membuat orang merasa menyejukkan hati. Aku membantu Charles mengambilkan sedikit barang lagi. Bagaimanapun Peter Si adalah seorang pria, tidak akan seteliti dia. Peter Si menurutinya, ia mengambil barang di tangannya dan berkata, maaf sudah merepotkanmu. Ini hanya hal sepele. Amandamu menoleh untuk melihat ke Charles Mo, kamu harus lebih patuh sedikit, ingatlah untuk menulis PR liburan musim dinginmu. Jika kamu ingin kembali, hubungi kakak sepupumu untuk menjemputmu. Sekarang adalah akhir tahun, setiap perusahaan sangat sibuk, media Sending juga tidak terkecuali. Akhir-akhir ini Ricky Mo sering keluar rumah lebih awal dan kembali larut malam, sekarang akhir pekan dia bahkan harus bekerja lembur di perusahaan. Charles Mo adalah bocah nakal, dia memegang barang-barangnya dan pergi duluan, dia meninggalkan Peter Si dan Amanda Mu di ruang tamu. Peter Si menarik senyumannya, dan ekspresi wajahnya menjadi serius, aku minta maaf untuk kejadian terakhir. Amanda Mu tersenyum, dan memperlihatkan senyuman yang santai, kamu sudah pernah minta maaf sekali, dan aku sudah menerimanya. Peter Si menunduk dan tersenyum, baiklah. Media Sending, di ruang pertemuan. Data pada dokumen ini tidak benar. Ini juga, bagaimana cara kerja kalian? Apakah kalian sudah tidak ingin bonus di akhir tahun? Apakah kalian merasa ambisius karena sudah mau tahun baru? Sekelompok orang bagian eksekutif tingkat tinggi di bagian bawah menundukkan kepala mereka, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Akhir-akhir ini mereka hidup dalam kesulitan. Sebelumnya, bos besar menggunakan auranya untuk membunuh orang, dan Direktur James juga cukup mudah untuk diajak berkompromi. Akhir-akhir ini tidak tahu apa yang terjadi, bos besar yang biasanya tidak banyak muncul di perusahaan malah seperti tinggal di perusahaan, dan mengawasi mereka setiap hari. Selain itu, Direktur James seolah-olah telah membuat kesepakatan dengan bos besar, dia juga datang ke perusahaan di pagi hari dan pulang di malam hari, dia bukan saja bekerja dengan sangat keras, dia juga mulai memarahi orang. Setelah James Gu selesai marah, dia melemparkan semua dokumen di tangannya ke meja pertemuan, semuanya dibuat ulang. Jika malam ini tidak diselesaikan, semuanya bekerja lembur bersama. Ricky Mo yang tidak begitu banyak bersuara selama pertemuan dan hanya duduk di samping, pada saat ini juga berkata dengan tenang, proyek yang aku katakan sebelumnya, berikan aku rencana pengerjaannya yang masuk akal sebelum besok. Begitu keduanya keluar, semua orang bagian eksekutif tingkat tinggi yang berada di bawah semuanya cemberut. Aku pikir kedua Tuhan itu sudah gila. Ada apa dengan Direktur Gu? Aku tidak tahu. Aku curiga bos besar pasti sedang bertengkar dengan istrinya. Bagaimana kamu bisa tahu? Kita semua adalah pria, coba kamu pikirkan, beberapa kali sebelumnya saat dia mengadakan pertemuan, dia sengaja keluar untuk menjawab telepon, itu pasti telepon dari wanita. 162 datang untuk merobek wajahmu. Setelah pertemuan selesai, James Gu mengikuti Ricky Mo dan pergi ke kantor kepala direktur. James Gu meletakkan dokumen di tangannya ke atas meja, dan berbalik tanpa mengatakan sepatah kata pun. James. Ricky Mo tiba-tiba memanggilnya. James Gu mendongak dan menatapnya dengan bingung, apakah ada hal yang lain? Pulanglah dan beristirahatlah. Ricky Mo tahu bahwa James Gu telah begadang di perusahaan selama beberapa hari. James Gu langsung menolaknya, tidak, aku suka bekerja. Robert Fu kebetulan mendorong pintu dan masuk, dia mendengar perkataan James Gu dengan jelas. Sebuah celah muncul di wajahnya yang selalu serius. Kapan James Gu suka bekerja? Apakah dia sudah gila? Aku kembali ke kantorku dulu. James Gu berbalik dan melihat Robert Fu, dia menjulurkan tangannya dan menepuk-nepuk pundaknya, seolah-olah menyapanya. Tatapan mata Robert Fu mengikuti James Gu sampai bayangannya menghilang di luar pintu, kemudian dia bertanya kepada Ricky Mo, ada apa dengannya? Sudah gila. Ricky Mo menurunkan kelopak matanya, matanya jatuh pada dokumen yang tersebar di atas meja, dengan santai dia menyebutkan dua kata, tidak tahu apakah dia sedang mengatai James Gu atau dirinya sendiri. Beberapa hari ini, dia terlihat sangat aneh. Apakah Amanda Mu kali ini benar-benar ingin bertengkar dengannya? Robert Fu memperhatikan meskipun mata Ricky Mo tertuju pada dokumen, tetapi dia jelas tidak sedang melihat ke dokumen itu, melainkan memikirkan hal yang lain. Robert Fu sedikit tidak berdaya, dia hanya melakukan satu perjalanan bisnis lalu kembali, bagaimana mungkin kedua orang ini menjadi begitu aneh. Dia membungkuk dan duduk di kursi meja kerja Ricky Mo, akhir pekan seperti ini untuk apa kerja lembur, ayo keluar untuk minum bir. Setelah Amanda Mu mengantar Peter Si dan Charles Mo, dia langsung menerima telepon dari Lucy Sen. Apakah kamu masih ingat dengan sutradara yang aku katakan kepadamu sebelumnya? Sutradara itu ingin bertemu denganmu. Kebetulan hari ini aku memiliki waktu luang,
ayo kita pergi minum teh sore bersama. Ketika Amanda Mu mendengar perkataannya, dia langsung mengiyakannya, oke. Sutradara itu kebetulan berada di Jade Imperial untuk menghadiri perjamuan, jadi tempat untuk minum teh sore langsung ditetapkan di Jade Imperial. Akhir-akhir ini Ricky Mo menjadi gila kerja, ia terus bekerja lembur setiap harinya, ia seharusnya tidak akan bertemu dengannya di Jade Imperial. Memikirkan hal itu, Amanda Mu merasa lega. Amanda Mu dan Lucy Sen bertemu di pintu masuk Jade Imperial. Lucy Sen tampaknya baru saja menghadiri suatu acara, dia masih memiliki riasan indah di wajahnya, dan ia terlihat sedikit lelah. Amanda Mu bertanya dengan khawatir, apakah akhir-akhir ini sangat lelah? Lucy Sen berkata sambil berjalan ke dalam, masih oke sih, acara dan aktivitas sedikit banyak, tetapi aku masih bisa mengatasinya. Acara dan aktivitas akhir-akhir ini tidak bisa dianggap cukup baik, tetapi semuanya cocok untuknya. Tidak tahu apakah karena dia pernah menjadi lebih baik di depan Ricky Mo, karena sikapnya yang baik terhadap Ricky Mo, jadi dia mengatur itu untuknya. Mereka berdua memasuki ruangan sambil mengobrol. Setelah menunggu lama, mereka tidak melihat sutradara yang dikatakan Lucy Sen. Kenapa belum datang? Aku akan meneleponnya untuk menanyakannya. Lucy Sen menelponnya, tetapi sutradara itu tidak menjawab teleponnya. Mereka berdua telah menunggu selama 2 jam. Lucy Sen sudah tidak bisa duduk diam lagi, dia langsung berdiri, aku akan pergi mencari tahu, di ruangan mana dia berada, jelas-jelas waktu janjiannya sudah ditetapkan, mengapa dia tidak datang-datang. Sebenarnya Amanda Mu tidak menganggapnya serius, di industri hiburan, sutradara yang sedikit terkenal memang akan sedikit angkuh. Tetapi dia tidak bisa menang dari Lucy Sen, dia juga agak sedikit khawatir, jadi dia pergi bersamanya. Jade Imperial sangat besar, tetapi tempat makan dan tempat hiburan terpisah, jadi mereka pergi mencari sutradara itu hanya perlu mencarinya di lantai makan saja. Begitu cakupannya dipersempit, waktu untuk mencarinya juga akan menjadi lebih cepat. Tidak lama kemudian mereka benar-benar menemukan sutradara itu. Kebetulan ada seseorang yang keluar dari ruangan itu, Lucy Sen langsung melihat sutradara itu dari pintu yang setengah terbuka. Amanda Mu melihat ke arah tatapan matanya, namun dia melihat seseorang yang terlihat akrab, Desi Luo. Kejadian terakhir kali di bar, Desi Luo merugi. Ia dibawa dan ditahan oleh polisi selama 24 jam. Dia juga dipecat oleh media Sengding, ia dapat dikatakan telah kehilangan wajahnya. Desi Luo berpakaian sedikit, dia sedang menempel dengan sutradara itu dan menuangkan bir untuknya. Secara tidak sengaja dia mendongak dan melihat Lucy Sen serta Amanda Mu. Ekspresi wajahnya agak sedikit terhenti, segera dia menunjukkan ekspresi bangga. Dia mendekati sutradara dengan manja dan mengatakan sesuatu kepadanya, sutradara itu mendongak dan menatap ke arah mereka. Kemudian Desi Luo bangkit dan berjalan keluar. Begitu dia mendekat, Amanda Mu mencium aroma kuat tubuhnya. Amanda Mu mengerutkan kening dan mundur setengah langkah ke belakang, dia tidak terbiasa dengan aroma itu. Desi Luo tidak memperhatikan gerakan kecil Amanda Mu, semua perhatiannya ditempatkan pada Lucy Sen. Dia mengibaskan rambutnya, dan suaranya lembut, apakah kalian datang untuk mencari sutradara Frankie? Dia meminta kalian masuk untuk duduk. Jika ada urusan bicarakan saja di sini, dia sangat sibuk. Nama sutradara itu adalah Frankie Qin, dia diperkenalkan ke Lucy Sen oleh orang lain. Orang itu mengatakan bahwa dia sedikit terkenal, namun film yang dibuat olehnya cukup bagus, dan dia sedikit terkenal di industri hiburan. Sebelumnya Lucy Sen juga pernah menyapa Frankie Qin beberapa kali, dia merasa dia orangnya cukup baik, jadi dia memperkenalkannya kepada Amanda Mu, tidak disangka Frankie Qin ternyata memiliki hubungan dengan Desi Luo. Lucy Sen langsung menolaknya dan berkata, tidak perlu, kami masih punya urusan. Desi Luo malah tidak membiarkannya pergi, Lucy Sen, kamu tidak berani masuk. Apa yang kamu takutkan? Riasan di wajah Desi Luo sangat tebal, ketika dia tersenyum, dia terlihat sangat menjijikan. Takut dibuat rusak olehmu, merangkak di tempat tidur banyak orang, apakah kamu tidak takut terkena penyakit? Lucy Sen berbalik menyinggungnya, dan itu membuat Desi Luo terdiam. Keduanya sudah menjadi musuh, Lucy juga sudah malas untuk berpura-pura terlihat damai di permukaan. Desi Luo mengertakkan gigi, jangan terlalu sok, apakah kamu pikir jika kamu naik ke kapal Direktur James, kamu sudah akan bisa terus naik ke atas? Pasti ada saatnya kamu tersandung. Ketika Lucy Sen mendengar dia menyebutkan James Gu, ekspresinya sedikit berubah, tetapi dia segera mengembalikannya menjadi seperti biasa, perkataan ini seharusnya lebih cocok untukmu, menggoda begitu banyak pria yang sudah beristri, apakah kamu tidak takut istri mereka akan datang untuk merobek wajahmu? Kamu tunggu saja, ekspresi wajah Desi Luo berubah-ubah, akhirnya dia tidak mengatakan perkataan kejam lainnya. Lucy Sen tidak mempedulikan ancamannya sedikit pun,
Namun Amanda Mu menatap Desiluo sambil berpikir sejenak. Tiba-tiba dia berkata, selain menyuruh orang memotret Lucy Sen secara diam-diam, apa yang ingin kamu lakukan lain kali? Pada saat ini Desiluo baru melihat ke Amanda Mu dan menyangkal, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Tidak masalah kamu mengakuinya atau tidak, apakah kamu melakukannya atau tidak, kamu jelas akan itu, Lucy Sen sekarang adalah artis dari media Sengding, Direktur James adalah orang yang melindungi orangnya sendiri, kamu pertimbangkan saja baik-baik. Amanda Mu tersenyum, suaranya tenang seolah-olah sedang mengobrol biasa, tetapi itu membangkitkan rasa takut di hati Desiluo. Ketika di bar waktu terakhir kali, dia sudah melihat cara James Gu menyelesaikan masalah. Meskipun Desiluo tidak terlalu terkenal, tetapi dia juga sedikit populer, dia memiliki nilai komersial bagi perusahaan, tetapi James Gu langsung memutuskan kontraknya tanpa mengatakan apa-apa. 163 artis paling populer. Kamu. Kejadian seseorang memotret Lucy Sen secara diam-diam waktu itu, karena pada akhirnya tidak berhasil, jadi itu dibiarkan begitu saja. Masih ada satu alasan lain lagi, yaitu, karena hal seperti itu sering terjadi dalam industri hiburan, jadi tidak mungkin untuk memeriksa hal-hal seperti itu secara merinci. Di perusahaan tempat Lucy Sen berada dulu, di media Sengding yang sekarang, ada banyak orang yang memiliki konflik hubungan dan kepentingan dengan Lucy Sen, jadi banyak orang ingin berurusan dengan Lucy Sen. Dan sutradara yang dicari oleh Lucy Sen itu kebetulan memiliki hubungan dengan Desiluo, itu pasti bukan kebetulan, Desiluo pasti tahu bahwa Lucy Sen akhir-akhir ini mencari Frankie Qin untuk membantunya melihat naskah, jadi ia sengaja membohongi Lucy Sen, dan ingin mempermalukan Lucy Sen. Itu pasti sudah direncanakan sebelumnya. Kejadian di bar waku itu sudah berlalu begitu lama, dan Desiluo masih bisa mendapatkan kesempatan untuk melawan Lucy Sen, mungkin dia masih dendam dengannya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Desiluo memelototi Amanda Mu, ia menaikkan volume suaranya dan berkata, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, Lucy Sen telah menyinggung seseorang dan difoto secara diam-diam oleh seseorang, apa hubungannya denganku? Selain itu, bukankah sekarang dia di sini dan baik-baik saja? Apakah kamu gila? Jangan karena sutradara Frankie tidak ingin bertemu dengan kalian dan kalian memfitnahku dengan hal yang mengerikan seperti itu. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan dengan kalian, aku pergi dulu. Setelah Desiluo selesai mengatakannya, dia berbalik dan berjalan masuk, dia melirik sesosok orang yang berada tidak jauh, dia mengerutkan keningnya dan berkata, siapa, bisakah kamu cepat sedikit, pergi ke kamar mandi kok begitu lama, jangan biarkan Direktur Qiyu yang di dalam menunggu terlalu lama. Amanda Mu mengikuti tatapan mata Desiluo, dan ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia tertegun. Kenapa Siskamu ada di sini? Kenapa dia bergaul dengan Desiluo? Wajah Siskamu sedikit tidak enak dilihat. Dia tadi juga sudah melihat Amanda Mu, dia berencana berkeliling sebentar baru kembali lagi nanti, tidak disangka, Desiluo melihatnya. Meskipun Siskamu tidak puas dengan sikap Desiluo terhadapnya, tetapi masih terlihat senyuman di wajahnya, bukankah aku sekarang sudah kembali? Cepat masuk, aku dengan tidak mudahnya membantumu memenangkan kesempatan, kamu harus menangkapnya dengan erat. Desiluo melirik Siskamu, mencibir, mengangkat kakinya dan berjalan masuk ke dalam. Siskamu merasakan Amanda Mu masih menatapnya, dia menoleh dan memelototinya, apa yang kamu lihat? Bukan apa-apa, aku hanya penasaran jika kakek tahu kamu bergaul dengan orang-orang ini, apa yang akan dia pikirkan? Amanda Mu merangkul kedua tangannya dan melihat Siskamu dari atas ke bawah dengan tenang. Siskamu hari ini jelas datang dengan ada persiapan, riasan wajahnya sangat cantik, dia mengenakan gaun berpotongan dada rendah yang ramping dan garis dadanya dapat dilihat dengan jelas melalui kerah bajunya. Menyingkirkan hal-hal konyol yang pernah dilakukan Siskamu sebelumnya, sebenarnya dia sangat cantik. Jika kamu berani memberitahu kakek tentang hal ini, maka aku tidak akan pernah melepaskanmu. Siskamu mengancamnya. Amanda Mu tidak mempedulikannya, dia menarik Lucy Sen dan berjalan pergi. Tidak disangka, Siskamu berkata lagi, kamu lebih baik diam, kelak jika aku menjadi artis paling populer, menikah dengan Peter Xi, dan menjadi anggota keluarga Mo, kamu juga akan merasa bangga. Amanda Mu belum tertawa, dan Lucy Sen malah tertawa duluan. Hahaha, Lucy Sen tidak bisa meluruskan pinggangnya, artis paling populer. Kamu. Amanda Mu juga merasa ingin tertawa. Yang ingin dia tertawa bukan karena Siskamu ingin menjadi artis paling populer, juga bukan karena dia ingin menikah dengan Peter Xi, melainkan dia ingin menertawai perkataan terakhirnya. Menjadi anggota keluarga Mo, kamu juga akan bangga. Anggota keluarga Mo. Kapan dia pernah diakui oleh keluarga Mo? Tidak pernah. Melihat wajah Siskamu sudah tidak enak dilihat karena kesal, Amanda Mu menarik Lucy Sen dan berkata, ayo pergi. Tepat ketika Amanda Mu dan Siskamu berbicara, Desiluo tidak masuk.
Dia melihat Siskamu mengenal Amandamu, dan dia merasa curiga siapa wanita itu. Siskamu sedang sangat kesal, nada bicaranya tidak terlalu baik, bukan siapa-siapa. Desiluo bukan orang yang mudah dibodohi. Dia terbiasa mengamati ekspresi dan nada bicara orang. Dari percakapan mereka tadi, dia mendengarnya dengan jelas dan dia bertanya lagi, kakeknya juga kakekmu. Jadi dia adalah adikmu. Dia dilahirkan oleh ibu tiri, ayah dan kakekku tidak menyukainya. Ketidaksabaran Siskamu sudah muncul di wajahnya. Tetapi Desiluo sangat tidak biasa, dia tidak mempedulikan reaksi Siskamu sama sekali, dia terus bertanya tentang hal Amandamu. Pada akhirnya, dia berkata, dia adalah adikmu yang dinikahkan dengan keluargamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Sebodoh apapun Siskamu, dia juga bisa menyadari Desiluo memiliki maksud lain. Desiluo tersenyum, terlihat cahaya kerakusan muncul di matanya, adik iparmu adalah pewaris keluargamu, dia kaya dan memiliki kekuasaan, jika kamu ingin masuk ke industri hiburan, mintalah bantuan darinya, bukankah itu sudah bisa terselesaikan? Apa gunanya mencari orang cacat itu? Siskamu berbicara dengan mengejek, dia sama sekali tidak mempedulikan perkataan Desiluo. Desiluo tersenyum, dia merasa bahwa Siskamu ini benar-benar bodoh. Keluargamu adalah keluarga kaya teratas di kota J. Bahkan jika Rikimo adalah pria yang jelek dan cacat, memangnya kenapa, bukankah ada uang dan ada kekuasaan sudah cukup? Jika dia bisa bertemu dengan Rikimo dan mendapatkan simpatinya, maka dia kelak tidak perlu berada di sisi pria yang berbeda-beda. Amandamu dan Lucien mengobrol sambil berjalan menuju ruangan mereka. Lucien bertanya kepadanya, otak Siskamu bagian mana yang bermasalah, dia ingin memasuki industri hiburan. Apakah kakekmu akan membiarkannya masuk ke industri hiburan? Kakek seharusnya tidak tahu tentang hal itu. Sejak Omarmu kembali, Siskamu akhir-akhir ini sudah lebih patuh. Bagaimanapun, Omarmu lebih memiliki martabat daripada Kelvinmu. Tetapi yang tidak dia duga adalah Siskamu tampaknya benar-benar menyukai Peter Si, demi bisa menikah dengan Peter Si dia masuk ke industri hiburan dan ingin menjadi aktris populer. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan. Sebelum perkataan Lucien selesai, ponselnya berdering. Setelah mengangkat telepon, dia berbalik dan berkata kepada Amandamu, orang rumah menelpon, ada sedikit urusan dan aku harus pulang dulu. Pergilah jika kamu ada urusan, aku nanti akan pulang sendiri. Setelah Lucien pergi, Amandamu kembali ke ruangan, dan dia tidak punya niat untuk minum teh sore lagi, ia mengambil tasnya, dan naik lift turun ke bawah. Di lantai pertama, begitu pintu lift terbuka, 3 pria jangkung muncul dengan rapi di depan pintu lift. Amanda. James Gu pertama-tama yang berbicara duluan. Ketiga orang itu adalah Rikimo, James Gu dan Robert Fu. Robert Fu sudah malas melihat dua orang ini bekerja lembur seperti orang gila di perusahaan, jadi dia mengajak mereka keluar untuk minum bir, tidak disangka, mereka bertemu Amandamu. Rikimo berjalan paling depan. Tatapan mata Amandamu langsung melintas sejenak di wajahnya, lalu ia menatap James Gu, kalian datang untuk makan. Iya, kamu sendirian. Dari ekspresi James Gu yang ingin berbicara tetapi agak sedikit takut, Amandamu tahu apa subteks dalam perkataannya. Iya, awalnya aku datang bersama Lucy, dia ada urusan jadi dia pergi duluan. Amandamu menarik-narik tali tas di pundaknya dan berkata, kalian pergi makan saja dulu, aku pulang duluan. 164 hanya membiarkannya yang menyentuhnya. James Gu menyadari bahwa sejak tadi bertemu, Amandamu tidak pernah melihat ke Rikimo. Dia ingin membantu Rikimo, dia berkata, sudah mau pergi. Ayo makan bersama, Riki datang dengan mengendarai mobil sendiri, nanti setelah dia minum bir, kamu dapat membantunya mengemudi. Bukankah masih ada waktu, kalau tidak kalian dapat memanggil pengemudi pengganti. Amandamu sedikit tersenyum, ekspresinya biasa-biasa saja. Rikimo mengangkat kelopak matanya dan menatap Amandamu. Akhir-akhir ini, dia pergi pagi-pagi sekali dan pulang pada malam hari. Di rumah, dia hanya bertemu dengan Amandamu sebentar dan saling menyapa saja, bahkan mereka tidak banyak berbicara. Ini adalah pertama kalinya dia memperhatikannya dengan jarak sedekat dan seteliti seperti ini di minggu ini. Mereka jelas-jelas tinggal di satu villa, dia menatapnya seperti itu, bahkan dia merasa sepertinya dia sedikit merindukannya. Amandamu juga merasa bahwa Rikimo sedang menatapnya, wajahnya yang biasa-biasa saja hampir mau berubah, dan mulai menjadi kaku. Dia takut jika dia tetap tinggal lebih lama lagi, ketenangan di wajahnya tidak dapat dipertahankan lagi, lalu dia mengangkat kakinya dan ingin pergi. Begitu dia melangkahkan kakinya, tangannya ditarik oleh seseorang. Setelah itu, suara rendah dan serak terdengar di telinganya, ayo pulang bersama. Nada suaranya datar, emosinya tidak bisa ditebak.
Tangannya hangat dan kering, itu melilit erat di tangannya, itu terasa hangat dan ada perasaan tenang yang tak bisa dijelaskan. Amandamu melengkungkan jari-jarinya, membuka mulutnya, dan berkata, aku ingin pulang dan bergegas menyelesaikan naskahku. Wajah Ricky Mo menjadi muram, dan dia tidak lagi memberinya kesempatan untuk menolak, dia langsung menariknya masuk ke lift. James Gu dan Robert Fu juga mengikuti mereka. Amandamu tidak bisa marah, dia juga tidak bisa menarik tangannya kembali. Api kemarahan di hatinya terus naik. Ricky Mo menurunkan matanya, menatap wajah putih mulusnya, yang jelas-jelas sedang sangat marah, tetapi tidak bisa mengatakannya, entah mengapa itu membuat ia yang tertekan selama beberapa hari terakhir ini, menjadi sedikit lega. James Gu yang di samping mengawasi ekspresi Ricky Mo dan Amandamu. Dia merasa bahwa Ricky Mo ini benar-benar tidak tahu mati. Dia telah membuatnya begitu marah, tetapi dia masih merasa senang. Mungkinkah dia sudah gila? Dia tiba-tiba teringat akan Lucy Sen, jangankan berpegangan tangan, jika Lucy Sen bisa mengobrol lebih lama dengannya, itu sudah cukup membuatnya senang selama beberapa hari. Sungguh. Jika dibandingkan, itu sangat membuat orang kesal. Robert Fu juga merasa sedikit kesal, momen di mana dia pikir tiga pria bisa minum dan mengobrol, sekarang menjadi momen di mana dia dan James Gu menjadi jomblo yang melihat Ricky Mo dan Amandamu bermesraan. Apakah kamu makan ini? Bagaimana dengan ini? Ricky Mo memutar meja, dan setiap hidangan dipindahkan ke depan Amandamu, dia menanyakan semuanya kepada Amandamu. Amandamu tidak tahu kegilaan apa yang terjadi kepada Ricky Mo hari ini, terutama ada James Gu dan Robert Fu di sana, akhirnya dia terpaksa makan banyak dengan kesal. Dan ketika dia makan, ketiga pria itu terus minum bir. Ketika dia tersadar, dia menyadari sudah ada beberapa botol bir kosong di atas meja. Dan James Gu menangis di bahu Robert Fu bukan seperti seorang pria. Robert Fu tampak jijik dan ingin mendorong James Gu pergi. Ketika berkelahi dia tidak bisa menang melawan James Gu, kekuatannya tidak sebesar James Gu, otomatis dia tidak bisa mendorongnya, dia hanya bisa mengalah dan membiarkan James Gu menangis di tubuhnya. Amandamu ingin membuat dirinya terlihat tenang, tetapi dia terlalu terkejut dan tidak bisa menyembunyikannya. Aku juga tidak tahu apa salahku. Tidak, aku memang sudah melakukan sesuatu yang salah, tetapi itu tidak seserius itu. James Gu berkata sambil menangis, setelah yang awalnya dia kaget, Amandamu tiba-tiba merasa sedih. Pada saat ini, bahunya tiba-tiba menjadi berat. Dia menoleh, dan menyadari bahwa Ricky Mo tidak tahu kapan sudah bersandar pada bahunya dengan matanya yang sedikit tertutup. Kamu, mabuk. Amandamu mendorong-dorong Ricky Mo, tetapi dia tidak ada reaksi. Dia dan Robert Fu saling bertatapan, dan mereka bisa melihat ketidakberdayaan dari mata masing-masing. Dengan usaha keras, dia baru bisa membawa Ricky Mo ke mobil. Karena, Ricky Mo yang mabuk, selain Amandamu, dia tidak membiarkan orang lain menyentuhnya. James Gu mabuk seperti babi mati, dan dia langsung digotong ke dalam mobil. Robert Fu menutup pintu mobil dan berjalan ke jendela mobil Amandamu dan Ricky Mo, apakah kamu bisa? Ada pengawal di rumah. Jika dia tidak bisa menyeret Ricky Mo, dia bisa meminta pengawal untuk membantunya. Robert Fu mengangkat alis dan tidak mengatakan apa-apa. Amandamu tertegun sejenak dan berkata, kalau tidak buat dia pingsan, kemudian minta pengawal untuk mengangkatnya. Tidak tahu apa yang terjadi kepada Ricky Mo, ketika dia mabuk, dia tidak ingin membiarkan orang lain menyentuhnya, dia hanya membiarkannya yang menyentuhnya. Dia benar-benar curiga pria ini sedang berpura-pura mabuk. Amandamu merasakan sedikit perubahan tatapan mata Robert Fu. Jika dia tidak salah mengartikannya, tatapan mata Robert Fu menunjukkan rasa kekaguman. Kalau tidak, apa yang bisa dia lakukan? Dia tidak bisa menggendongnya. Amandamu membawa Ricky Mo pulang ke rumah. Ricky Mo yang sudah mabuk sangat diam, matanya sedikit tertutup, dia membiarkan Amandamu membantunya berjalan masuk. Meskipun Amandamu agak sulit memopongnya, tetapi dia masih berusaha menyeretnya naik ke atas. Dia juga tidak begitu mengerti mengapa dia tidak meminta pengawal untuk membantunya. Dia melemparkan Ricky Mo ke tempat tidur, lalu pergi ke kamar mandi dan mengambil handuk basah untuk menyeka wajahnya. Karena ketika dia berada di Jade Imperial, dia menolak untuk dibantu oleh pelayan, kemeja di tubuhnya sudah menjadi kusut, kancing di kerahnya sudah terbuka 3 biji, dia menjilat bibirnya, matanya yang mengangguk, tampak tidak terlalu dingin dan tidak terlalu berbahaya seperti biasanya. Amandamu mengambil napas dalam-dalam dan menyeka wajahnya dengan handuk. Tepat ketika ia mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba membuka matanya. Amandamu terkejut, lalu bergegas menarik tangannya kembali.
Mata Ricky Mo agak kosong, tiba-tiba, dia berbalik dan duduk di tempat tidur, ia terus menatap Amanda Mu. Amanda Mu, kamu, sudah sadar. Ricky Mo langsung memeluknya, dan berkata dengan lembut, Bu. Tangan Amanda Mu gemetaran, dan handuk di tangannya terjatuh ke tempat tidur. Handuk itu adalah handuk basah, itu akan membasahi spray. Amanda Mu bergegas mengambil handuk itu dan menyingkirkannya. Setelah Ricky Mo memeluknya, dia berhenti bergerak. Amanda Mu juga tidak berani bergerak, karena Ricky Mo yang seperti itu sedikit, lembut dan menakutkan. Setelah beberapa saat, Amanda Mu merasa sekujur tubuhnya kaku, dia mencoba memanggilnya, Ricky. Ricky Mo. Ricky Mo tidak menanggapinya, Amanda Mu mencoba mengulurkan tangan dan mendorongnya. Akibatnya setelah dia bergerak, Ricky Mo seperti robot yang diaktifkan, dia langsung memeluknya dengan erat, dia terus memanggilnya, Ibu. Amanda Mu. Setelah beberapa saat, dia mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk punggung Ricky Mo, dia berkata dengan suara gemetaran, kamu lepaskan aku dulu, ibu akan membantumu mengganti pakaianmu. Setelah mengatakan itu, Amanda Mu merinding. Perkataan itu tiba-tiba memiliki efek pada Ricky Mo. Dia melonggarkan Amanda Mu, membuka lengannya dan seperti sedang menunggunya untuk membantunya menggantikan pakaiannya. Matanya yang sedikit tertutup, kedinginan di wajahnya sudah tidak terlihat lagi, dan dia mempercayai Amanda Mu sepenuhnya. 165 bukan kamu yang mirip dengannya, melainkan dia yang mirip denganmu. Hati Amanda Mu tiba-tiba melembut. Ricky Mo benar-benar mabuk. Jika dia berpura-pura mabuk, dia tidak mungkin memanggilnya, Ibu. Di lubuk hatinya, Ibu adalah peran yang sangat penting dan berharga baginya, dia tidak akan bercanda tentang hal itu. Dia mabuk dan tidak membiarkan orang lain menyentuhnya, itu bukan penyakit, melainkan karena dia mempercayainya dan dia hanya mempercayainya. Itu sebabnya dia baru melakukan itu. Amanda Mu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Ricky Mo memang benar seorang pria dengan hati yang dalam dan tidak bisa ditebak, tetapi di sisi lain, ia juga orang yang bisa langsung mengekspresikan emosinya. Sebelumnya dia bertanya apakah karena dia terlihat mirip dengan Katarina, sehingga dia baru memperlakukannya dengan baik, dia bahkan tidak berbohong, dan langsung terdiam yang artinya dia tidak menyangkalnya. Benci ya benci, suka ya suka, ia tidak akan berbicara manis, dan tidak mau membohongi orang. Amanda Mu menghela napas, mencari piyama untuk dikenakan pada Ricky Mo. Pada saat ini Ricky Mo sudah setengah tertidur, tetapi dia masih bekerja sama dengan Amanda Mu untuk mengganti pakaiannya. Ketika Amanda Mu selesai membantunya mengganti pakaiannya, ia sepenuhnya tertidur, wajahnya terlihat tenang dan bermartabat, kegalakan di wajahnya sudah menghilang, dia tampak seperti anak orang kaya biasanya. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan meraba-raba, dia merasa hanya ada selimut di tangannya, meskipun dia tidak membuka matanya, tetapi alisnya berkerut. Amanda Mu pertama kalinya karena melihat seorang pria mengerutkan keningnya dan merasa sedih. Dia meletakkan tangannya ke tangan Ricky Mo, dia langsung mengepalnya, dan alisnya yang mengerut melonggar secara bertahap, lalu ia tertidur dengan tenang. Keesokan harinya, Ricky Mo membuka matanya dan merasakan ada seseorang di lengannya, hangat dan lembut menempel di dadanya, mereka berdua berada dalam posisi intim. Mabuk membuatnya merasa bingung seketika. Wajahnya langsung muram, tetapi tak lama kemudian, dia mencium aroma Amanda Mu, dan ia menyadari bahwa dia berbaring di kamar tidur rumahnya. Alisnya tidak mengerut lagi, ia menatap wanita di pelukannya. Amanda Mu merawat Ricky Mo tadi malam dan dia tidur larut malam, jadi dia sekarang masih belum bangun, dia masih tertidur lelap. Rambutnya yang panjang terurai, rambut hitam dan halus menyebar di bantal, ia mengenakan piyama katun putihnya, wajahnya memerah karena panas selimut, dia tidak terlihat mempesona seperti setelah makeup biasanya, sebaliknya itu malah menambahkan sedikit kekanak-kanakan dan keimutannya. Ricky Mo mengulurkan jarinya dan menyentuh ujung hidungnya, dia tersenyum, dan bergumam, gadis kecil. Seorang gadis kecil 4 tahun lebih muda darinya. Dia menatap Amanda Mu untuk waktu yang lama, kemudian dia tidak bisa menahan dirinya menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Dari alisnya ke ujung hidungnya, kemudian dari ujung hidungnya ke dagunya, saat dia sudah mulai tergoda, Ricky Mo segera turun dari ranjang dan masuk ke kamar mandi. Setelah mandi, Ricky Mo segar kembali. Melihat Amanda Mu masih tertidur, dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan mendekatinya dan melihatnya lagi, dia membantunya menyelipkan sudut selimut, kemudian berbalik untuk mengganti pakaian di ruang ganti. Amanda Mu dibangunkan oleh perutnya yang lapar. Dia mengelus-ngelus perutnya dan duduk dari tempat tidur, tiba-tiba dia teringat apa yang terjadi tadi malam, ia menoleh untuk melihat ke sampingnya, dan menyadari di situ kosong, lalu dia merasa ada perasaan lega yang tak dapat dijelaskan. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit kecewa.
Setelah melihat waktu sejenak, dia menyadari bahwa sudah jam 10. Ricky Mo tidak memiliki kebiasaan bermalasan di tempat tidur, dia selalu bangun pagi. Setelah bersih-bersih, dia mendengar suara pintu diketuk. Orang-orang yang tinggal di villa itu, yang mengetuk pintu hanyalah para pengawal. Amanda Mu bertanya, ada apa? Yang berbicara bukan seorang pria, melainkan seorang wanita, Nyonya Muda. Apakah Anda akan turun untuk sarapan sekarang, atau haruskah aku membawanya untuk Anda? Kapan ada pelayan datang ke villa? Amanda Mu berjalan dan membuka pintu, ternyata dia melihat seorang wanita parubaya dengan seragam pelayan berdiri di depan pintu. Ketika wanita parubaya itu melihat Amanda Mu, ia tertegun sesaat, kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyapanya dengan hormat, Nyonya Muda. Anda siapa? Amanda Mu ingat bahwa tidak ada pelayan di rumah. Marga Kuhu, jika Nyonya Muda tidak keberatan, Anda bisa memanggilku Bibi Hu. Wanita parubaya itu tersenyum, dan sikapnya ramah. Bibi Hu. Setelah Amanda Mu memanggilnya, dia bertanya kepadanya, mana Ricky Mo? Tuan Muda ada di ruang kerja. Ketika Bibi Hu menyebutkan Ricky Mo, terlihat senyuman ramah di antara alis dan matanya, Anda bisa ke sana untuk mencarinya. Hanya beberapa kata, itu sudah membuat Amanda Mu mengerti bahwa Bibi Hu ini bukan hanya pelayan biasa. Amanda Mu mengganti pakaiannya dan pergi ke ruang belajar Ricky Mo. Dia mendorong pintu dan melihat Ricky Mo mengetuk sesuatu di depan komputer. Dia tidak mengangkat kepalanya, tetapi dia tahu bahwa Amanda Mu berjalan masuk. Apakah kamu sudah sarapan? Amanda Mu berkata dengan ragu-ragu, belum. Apa yang terjadi semalam membuat suasana hati Amanda Mu sangat rumit. Tampaknya ada dua orang yang sedang menariknya. Salah satunya menyuruhnya untuk tetap tegas dengan pemikirannya sendiri, jangan mencintainya dan jangan bermesraan dengannya, menjadi suami istri yang saling menghormati dengan Ricky Mo sudah cukup. Yang lainnya lagi ia merasa Ricky Mo sangat mempercayainya, dan dia pasti ada hatinya. Dia ditarik sampai merasa sedikit kesal. Ketika Ricky Mo mendengar perkataannya, dia mendongak dan menatapnya, dia sedikit mengernyit, pergi sarapan dulu. Ekspresi wajahnya kembali menjadi sedingin es yang seperti biasanya, tidak ada bayangan seperti semalam sedikit pun. Amanda Mu menghela napas dan bertanya kepadanya, apakah kamu yang merekrut Bibi Hu? Dia dulu merawat ibuku, keahliannya sangat bagus, ibuku juga sangat menyukainya, kemudian ibuku meninggal, dan dia juga mengundurkan dirinya dan pulang ke rumahnya. Amanda Mu sedikit terkejut, Ricky Mo bisa menyebutkan tentang ibunya dengan begitu ringan kepadanya. Setelah mengatakan itu, Ricky Mo secara khusus menjelaskan, tidak ada pelayan di rumah, itu sangat tidak nyaman. Amanda Mu mengedipkan matanya, jika dia tidak salah mengartikannya, Ricky Mo deminya, dan sengaja meminta Bibi Hu untuk kembali bekerja. Keraguan dan pemikiran Amanda Mu semua tercermin di wajahnya. Ricky Mo berdeham dan wajahnya menjadi muram, sana pergi sarapan. Oh, Amanda Mu berbalik dan berjalan perlahan menuju ke arah luar. Di pertengahan perjalanan, dia tiba-tiba berhenti, tersenyum seperti rubah kecil, Ricky, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan tadi malam? Ricky Mo sedikit menyipitkan matanya, apa? Ketika dia berada di Jade Imperial kemarin, dia memang memiliki ide meminjam alasan mabuk untuk berbaikan dengannya. Namun, kandungan alkohol jauh lebih kuat dari yang dia duga, dan dia benar-benar mabuk. Dia tahu bagaimana dia bisa pulang, dia juga tahu bahwa Amanda Mu lah yang membantunya mengganti pakaiannya, tetapi beberapa detail kecil, seperti apa yang pernah dia katakan, dia tidak begitu ingat. Bukan apa-apa, aku pergi sarapan dulu. Melihat ekspresi wajahnya yang tidak berubah, Amanda Mu sudah tahu bahwa dia tidak mengingatnya. Baguslah dia tidak mengingatnya, jika dia mengingatnya, tidak tahu apakah Ricky Mo akan memukulnya atau tidak. Ketika Amanda Mu sedang makan di ruang makan, Ricky Mo juga turun. Amanda Mu memakan bubur sambil meliriknya dengan sudut matanya. Apa yang akan dilakukan pria ini lagi? Ricky Mo duduk di depannya dengan ekspresi serius. Dia merenung sejenak dan berkata, bukan kamu yang mirip dengannya, melainkan dia yang terlihat mirip denganmu. Selanjutnya 166 tidak tertarik berhubungan denganmu.